Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazaya Rizani dari kelas TRPL 2D dengan NIM 2405181034. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma atau penjelasan dari program yang saya buat dengan metode bubble sort. Nah, yang pertama saya buat dulu include IOStream. Nah, fungsi include IOStream ini untuk memasukkan library atau input/output standarnya C++ supaya bisa dipakai untuk cout dan cin. Lalu, masukkan lagi using namespace. Using namespace std. Nah, using namespace std ini untuk sama seperti include. Nah, ketika saya pakai cout dan cin, tidak lagi memakai std. Nah, lalu masuk ke integer main. Nah, integer main ini adalah fungsi utamanya dari program. Nah, semua program yang akan dieksekusi itu akan dijalankan di integer main ini. Lalu saya buat integer data array. Nah, di sini saya membuat tipe data integer dengan variabel data array. Lalu saya masukkan elemennya 50, misalnya 20. Nah, 5 elemen ini yang akan saya urutkan untuk mencari siapa yang paling terkecil dan siapa yang paling terbesar dengan metode bubble sort. Lalu masuk ke integer n. Nah, ini untuk menghitung jumlah elemen array dalam variabel data. Pakai size of it. Size of data. Nah, size of ini adalah ukuran total array dalam byte. Lalu kita bagi dengan size of data integer 0. Oke. Size of data integer ini adalah ukuran satu elemen array. Nah, kenapa di sini dibagi? Karena untuk menghasilkan elemen array tadi. Lalu masuklah kita ke programnya. Di sini saya menggunakan looping ya, for integer i sama dengan 0. Lalu i lebih kecil dari n kurang i 1. Baru i plus plus. Nah, for ini adalah bagian dari looping luar untuk menentukan urutannya. Lalu setelah looping pertama, masuk kita ke looping yang dalam atau looping kedua. Ini integer j sama dengan 0. Baru j lebih kecil dari n kurang i kurang 1. Baru J++. Nah, looping yang kedua ini adalah untuk membandingkan elemen yang bersebelahan. Lalu, kenapa saya pakai n kurang 1, n kurang i kurang 1? Nah, ini untuk
setiap kali selesai satu putaran, kita tidak perlu lagi mengecek elemen terakhir karena dia sudah beres di sini. Lalu masuk ke if. Ini kondisi data J lebih besar dari data J tambah 1. Nah, if ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah data array J lebih besar dari data J tambah 1. Sorry, ini pakai array D tambah 1, J tambah 1. Nah, jika iya, maka perlu ditukar karena tujuannya adalah mencari nilai terkecil sampai ke besar. Nah, baru kita masuk ke integer temp. Nah, kenapa saya pakai variabel temp? Karena variabel temp ini variabel yang sementara supaya nilai tidak hilang saat penukaran. Lalu data J. Data J untuk array J sama dengan data J tambah 1. Nah, di sini kita melakukan penukaran. Data J tambah 1 sama dengan temp. Nah, lalu ketika sudah begini, 3 baris ini untuk menukar posisi kedua elemen tersebut. Baru setelah itu masuk lagi ke if. Nah, di if ini sudah selesai. Lalu masuk ke for yang ketiga. Nah, setelah for pertama, baru kita buat lagi cout. Nah, ini untuk menampilkan di outputnya nanti. Data setelah diurutkan. Oke, lalu masuk lagi ke for yang ketiga. For integer i sama dengan 0. Lalu i lebih kecil dari n. Nah, n ini adalah tadi yang pertama saya sebutkan adalah jumlah untuk menghasilkan jumlah array dari elemen-elemen array itu. Baru i++. Nah, lalu kita akan mengeksekusi lagi cout. Kita panggillah si array data J karena data I karena dia akan membuat semua elemen itu terurut. Oke. Lalu kita masukkan ke return. Ini untuk mengembalikan nilai. Returnnya 0. Nah, ketika sudah return, berarti program yang saya buat sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menjalankan program yang saya buat. Oke, sekarang kita compile dan run.
Nah, bisa terlihat di sini data setelah diurutkan. Nah, di sini sudah berubah ya, datanya sudah terurut 10, 20, 30, 40. Nah, jadi di sini programnya sudah berhasil. Dari data yang 50-nya di awal, sekarang sudah jadi terurut. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.